Halo semuanya, selamat datang pada materi bagian ketiga mengenai switch case. Kali ini kita akan mulai mengenal switch case lebih mendalam. Mari kita simak. Apa itu percabangan switch case? Jadi, menurut pengertiannya, switch case adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai atau value. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan nilai true, maka blok kode program akan dijalankan. Berikut merupakan struktur pada percabangan switch case. Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui bagaimana struktur switch case, di mana percabangan switch case memiliki dua bagian tubuh atau blok, yakni blok switch dan juga blok case. Blok switch merupakan perintah switch di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa. Kemudian pada blok case, kita dapat membuat satu atau lebih perintah case dalam blok switch. Kemudian, pada value diisi dengan nilai yang nanti akan dibandingkan dengan variabel. Tiap case diakhiri dengan break. Hal ini bertujuan agar program berhenti memeriksa case selanjutnya saat sebuah case telah terpenuhi. Untuk default, tidak perlu diakhiri break karena terletak pada bagian paling akhir. Sekarang, mari kita lihat alur program percabangan switch case. Saat kita merunning atau menjalankan sebuah program, pertama, program akan membaca blok switch yang berisi variabel. Di dalam blok switch terdapat beberapa blok case, yang dimana setiap case berisi nilai. Dalam tahap ini, program akan membandingkan nilai case dan variabel. Apabila nilai case sesuai dengan variabel, atau kita sebut perbandingannya bernilai true, maka statement yang berada dalam blok case akan dieksekusi. Kemudian, program pun akan keluar. Apabila suatu case tidak sesuai dengan variabel atau bernilai false, maka program akan membandingkan nilai case selanjutnya. Dan jika dalam setiap case tidak sesuai dengan variabel, maka blok default akan dieksekusi. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Tanpa kita sadari, banyak sekali kasus percabangan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam memperoleh nilai indeks dan nilai angka. Perhatikan kode sebagai berikut. Pertama-tama, deklarasikan variabel terlebih dahulu. Di sini kita mendeklarasikan variabel nilai bertipe integer dan indeks bertipe char. Kemudian, user akan diperintahkan untuk menginput angka. Angka tersebut akan digunakan sebagai value untuk variabel nilai. Kemudian, percabangan switch pun dijalankan. Value case akan dibandingkan dengan variabel nilai. Apabila nilainya sesuai, maka value variabel index akan berisi sesuai dengan statement case yang memenuhi atau bernilai true. Kemudian, program akan keluar dari percabangan disebabkan adanya break dan mengeksekusi perintah untuk mencetak nilai indeks. Berikut merupakan hasil dari menjalankan programnya. Berikut merupakan poin penting mengenai switch case. Yang pertama, ekspresi yang digunakan dalam switch harus bertipe integral atau integer, char, dan int. Jenis ekspresi lain tidak diperbolehkan. Yang kedua,
Semua statement setelah case yang cocok dijalankan sampai pernyataan break tercapai. Blok default dapat ditempatkan di mana saja. Posisi default tidak masalah, tetap dieksekusi jika tidak ditemukan kecocokan. Kemudian, pernyataan atau statement yang ditulis di atas case tidak pernah dieksekusi. Kemudian, dua blok case tidak boleh memiliki value yang sama. Yang terakhir, ekspresi integral yang digunakan harus berupa ekspresi konstan. Bagaimana? Apakah kalian mulai memahami mengenai percabangan switch case ini? Sekian untuk materi percabangan switch case. Terima kasih, sampai bertemu materi selanjutnya.